Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kembali lagi ke Mulyana Channel. Oke, buat teman-teman, saya terima kasih banyak atas semua dukungan dari kalian ya. Kita di sini berbagi pengalaman, eh, sharing lah ya teman-teman. Kita di sini lagi nurunin mobil Honda Civic ya teman-teman. Di sini kita akan menjelaskan dari mana mesin overhead atau mesin penyebab bisa turun ya teman-teman. Nanti kita dijelasin di sini ya teman-teman, semuanya yang bisa menyebabkan mesin itu overhead. Karena kalau misalkan mesin turun itu banyak faktornya ya teman-teman. Dikarenakan dari air ya, rata-rata itu air mobil yang turun mesin. Mungkin yang kedua itu adalah oli ya teman-teman. Oke teman-teman, nah sekarang kita akan dijelaskan ya satu-satu yang penyebab bisa turun mesin itu mobil Honda Civic ya. Itu semua mungkin jenis mobil sama ya teman-teman penyakitnya. Nah teman-teman, ini juga sangat pengaruh ya. Ini contohnya seperti extrapen ini satu. Karena kalau misalkan extrapennya mati, itu bisa menyebabkan mesin overhead ya teman-teman. Dan bisa mesin juga rontok dan bisa turun juga ya teman-teman. Nah itu teman-teman. Satu adalah kipas extrapen. Itu bisa mesin overhead. Nah buat teman-teman kalau misalkan sudah temperaturnya sudah naik apa gimana, sebaiknya dibawa ke bengkel yang terdekat ya teman-teman. Itu satu ya teman-teman yang bisa menyebabkan mesin overhead. Nah yang kedua, teman-teman bisa dilihat dari sini ya. Ini adalah termostat ya teman-teman. Karena kalau misalkan termostatnya macet, itu sama mesin juga bisa panas ya teman-teman. Karena kalau misalkan termostatnya sudah macet, nah biasanya itu air suka niup ke sini ya teman-teman. Nah ini namanya reservoir atau tabung air. Nah biasanya kalau termostatnya sudah jelek, dia ke sini airnya teman-teman. Dia balik niup gitu kan. Jadi kalau misalkan termostatnya udah jelek, biasanya ke sini airnya bluk-bluk panas ya teman-teman. Karena di sini tuh banyak banget yang menyebabkan mesin bisa turun. Jadi teman-teman harus tahu di mana letak-letaknya mesin itu bisa overhead atau bisa turun. Itu semuanya mungkin dari air ya teman-teman. Nah sekarang kalau misalkan teman-teman, kalau ada yang netes di bagian sini, nah ini adalah puli besar yang dekat ini teming ya, ini teming namanya. Nah di bawah teming itu ada water pump ya teman-teman. Kalau misalkan water pumpnya itu sudah netes, itu jangan dibiarkan. Itu sangat bahaya ya teman-teman, itu sangat fatal sekali.
Dan letaknya ada di posisi di sini ya teman-teman. Kalau misalkan air ada di sebelah sini netes, teman-teman cepat bawa ke bengkel ya, karena itu bisa mesin turun kalau misalkan sudah netes water pump di daerah sini ya teman-teman. Karena air itu sepele teman-teman, tapi akibatnya fatal. Nah, itu buat teman-teman. Nah sekarang kalau misalkan seperti selang-selang gini ya teman-teman, kalau misalkan selang-selang gini sudah ada yang robek, kalian harus wajib diganti ya teman-teman. Karena selang itu rawan, jadi teman-teman harus dicek dulu agar perjalanan semuanya aman ya teman-teman. Nah contohnya misalkan dari seperti ini ya teman-teman, ini udah sangat kotor banget teman-teman tuh. Ini radiator udah kayak gini, udah kotor banget. Coba lihat teman-teman, ini tutupnya sampai kotor gini. Nah dari tutup, kalau misalkan karet sudah kayak gini nih, ini jangan dipakai ya teman-teman. Ini udah jelek banget. Nah kalau misalkan yang kancingnya sudah hilang, ini biasanya ini kan hilang tuh. Kalau sudah hilang ini jangan dipakai ya teman-teman, karena ini airnya bisa ngebuang ke reservoir dan bisa menyebabkan mesin panas juga ya teman-teman. Tutup segini itu sangat berpengaruh, karena kalau misalkan udah jelek, dia nggak main ya teman-teman, otomatisnya udah kurang bener. Ini nanti diganti juga ya teman-teman tuh, dan tutupnya sudah meral kayak gini. Ini radiatornya mampet banget. Jadi itu ya teman-teman. Kalau misalkan di perjalanan temperaturnya atau naik, saya sarankan cepet-cepet bawa ke bengkel. Karena kalau misalkan dibiarkan nanti malah bertambah banyak biayanya teman-teman, seperti ini. Nah kalau misalkan dibiarkan itu nanti seperti ini ya teman-teman. Yang tadinya biaya cuma 300.000, karena dibiarkan menjadi jutaan ya teman-teman. Jangan seperti itu. Jadi kita di sini sharing saja, berbagi pengalaman ya buat kalian semua. Jadi itu yang tadi saya jelaskan, yang bisa menyebabkan mesin itu panas ya teman-teman. Atau bisa misalkan kepanasan itu nanti packing sini gak kuat teman-teman. Packingnya melenting, jadi ya otomatis harus turun mesin. Mungkin kalau ini turun separuh ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kipas mati, kalian cek dulu sebelum berangkat, dicek dulu kipasnya, nyalain AC dua-duanya, dia apakah hidup semuanya atau misalkan sebelah. Itu sangat berpengaruh juga. Sekalian bawa ke bengkel dan diservis ya teman-teman, atau diganti saja. Jadi biar perjalanan kalian tuh aman. Karena mobil itu beda-beda ya teman-teman. Itu ada yang pakai 2 extra pen, itu juga ada yang pakai 1 extra pen. Seperti Avanza
ras Terios itu satu Strapen, Grand Mag itu satu Strapen, tapi dia dua fungsi ya teman-teman. Mungkin untuk Honda Jazz seperti Honda Civic itu semuanya dia pakai dua. Jadi beda-beda, satu buat radiator, satu juga buat AC. Nah seperti kalau misalkan Avanza itu satu Strapen tapi dia dua fungsi ya teman-teman. Jadi Strapen di situ, terus radiator juga di situ ya teman-teman. Kita di sini sharing aja, berbagi pengalaman, berbagi ilmu buat kalian semuanya. Wajib kendaraan itu harus dicek sebelum berangkat. Yang terutama itu adalah cek air ya teman-teman. Sebelum berangkat cek dulu airnya. Mungkin ngecek air itu tidak makan waktu lama, paling sekitar ya 1 menit lah teman-teman, atau 30 detik lah. Jadi tidak makanlah waktu lama ya teman-teman. Diusahakan sebelum berangkat cek dulu Strapennya, cek dulu airnya. Itu yang penting ya teman-teman. Jadi kalau misalkan mobil itu harus sering-sering dirawat, diperhatikan. Jangan seperti kondisi seperti ini ya teman-teman. Kalau misalkan mobil atau misalkan kendaraan itu dibiarkan saja ya seperti ini jadinya, dan tidak ketahuan, ya akhirnya ya seperti ini ya teman-teman. Jadi usahakan teman-teman jangan seperti ini. Saya sarankan sebelum berangkat cek dulu air sini, air radiator. Nah kalau misalkan kurang teman-teman bisa diisi, nanti misalkan kalau udah ditutup lagi. Jangan lupa teman-teman, ini sering orang yang taledor ya, atau isi air suka ditaruh di sini, makanya jalan aja. Itu yang sering terjadi juga ya teman-teman. Nah kalau misalkan teman-teman sudah diisi airnya, selanjutnya hidupin mesinnya. Nah kalau mesinnya sudah hidup, baru nyalain AC dan lihat Strapennya dia nyala atau tidak. Nanti malah bahaya ya di jalan kalau misalkan nggak muter ya teman-teman. Karena air itu rawan ya teman-teman. Karena mesin bisa overheat. Cuma gara-gara itu ya teman-teman. Ya kita di sini berbagi pengalaman, sharing ya teman-teman. Nah buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa di subscribe, aktifkan tanda loncengnya biar ada notifnya ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak ketinggalan video terbaru dari saya, gitu aja lah. Ya kita di sini berbagi pengalaman ya teman-teman. Semoga panduan saya ini bisa bermanfaat buat yang punya kendaraan di luaran sana. Oke, saya cuma segitu aja ya teman-teman. Yang belum saya kunjungi videonya mohon maaf, karena saya lagi banyak kesibukan sekarang, jadi jarang udah megang HP ya teman-teman. Jadi saya cuma doain buat teman-teman selalu diberikan kesehatan dan kelancaran, dan juga dimudahkan segala urusan niat dan usahanya ya teman-teman. Oke, segitu aja ya teman-teman. Nah, semoga panduannya bisa membantu buat saudara-saudara kita di luar sana.
Yang penting kita selalu semangat buat saudaraku semua. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.